breaker. We gotta smoke it. We gotta smoke. Sorry, Chief. Halo Sobat ML, gimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Daylight. Film ini pada zamannya mendapatkan penghargaan The Golden Reel Award. Film ini mengisahkan tentang bagaimana sekelompok orang yang terjebak dalam sebuah terowongan bak neraka agar bisa bertahan hidup dan bisa menyelamatkan diri walaupun tidak mengetahui jalan keluarnya. Film ini dibintangi oleh Sylvester Stallone. Itu tuh si jago tembak yang terkenal tuh, Sambo. Oh no. Maksudnya Rambo. Walaupun film ini rilis di tahun 1996, ya bisa dibilang film lumayan jadul sih, tapi untuk ditonton masih sangat menarik, haru, emosional, dan bikin jantung kita dag dik duk der. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita saksikan alur filmnya. Film ini diawali dengan adanya dua orang yang bekerja sama akan menyelundupkan limbah bahan kimia beracun, dimasukkan ke dalam truk untuk dibuang secara ilegal dari Manhattan ke New Jersey, Amerika Serikat. Truk ini pun berencana akan diselundupkan melalui jalur terowongan bawah tanah. Kemudian kita kenalkan ada seorang polisi pengawas terowongan bernama George. George pun menggoda pacarnya bernama Grace yang sedang berada di kantor pengawas terowongan. Melalui kamera CCTV, ia menunjukkan kalau ia menyimpan gelang milik Grace. Setelah itu tiba-tiba kita dikejutkan dengan adanya mobil pencuri yang sedang dikejar oleh polisi. Dan pencuri tersebut mencoba mengelabuhi polisi dengan secara mendadak membelokkan arahnya dan masuk ke dalam terowongan. Oke, sebelumnya saya kasih informasi. Diketahui terowongan ini bernama Holland. Terowongan ini dibangun di bawah sungai Hudson yang menghubungkan pulau Manhattan dengan New Jersey. Terowongan ini mulai dibangun tahun 1921, dibuat oleh Edward Trammell, memakai tenaga imigran Irlandia, 24 kaki di bawah sungai dan 72 kaki dari permukaan air. Terowongan ini merupakan terowongan berventilasi besar pertama di dunia, yang masing-masing memiliki kipas udara berdiameter 24 meter baik di saluran penghisap maupun pembuangannya. Oke, kita kembali lagi ke pencuri yang tadi. Pencuri tersebut nekat mengebut walaupun kondisi kendaraan lagi padat-padatnya. Dan secara bersamaan, dari kantor pengawas melihat dari CCTV, melihat pencuri tersebut langsung memerintahkan untuk unit jersey jalan ditutup. Tapi pencuri tersebut semakin ugal-ugalan, dan benar saja, mobil pencuri tersebut menabrak truk yang diceritakan di awal film tadi. Lalu, boom. Dan ledakan tersebut membuat terowongan terbakar dan membuat masing-masing pintu masuk dan keluar terkurung api dan reruntuhan. Diketahui di dalam terowongan menyisakan korban selamat hanya 13 orang dan seekor guguk bernama Cooper. Mereka terjebak di dalam dan tak ada jalan keluar, dan kondisi bangunan terowongan juga sudah rapuh. Kemudian kita beralih ke seorang wanita bernama Madeline. Dia mencoba menyelamatkan napi yang terjebak di mobil yang terguling. Madeline pun berusaha membuka gembok walaupun dengan kondisi gemetar, karena di luar mobil ada kabel besar yang mengeluarkan percikan api. Kabel tersebut nyaris merenggut nyawa Madeline. George pun yang melihat kondisi tersebut dengan sigap langsung menuju ke CCTV, meminta tim pengawas terowongan untuk mematikan listriknya. Namun, kepala tim pengawas menolaknya karena mengakibatkan kipas udara mati. Lalu Kit membujuk kepala pengawas untuk mematikan listriknya untuk menyelamatkan nyawa Madeline. Setelah kejadian itu, Kit meminta informasi detail tentang terowongan tersebut. Kepala pengawas menjelaskan bahwa dulu saat pembangunan terowongan selama 36 jam, mereka membangun bunker, gereja, dapur, dan lain-lain.
namun sekarang sudah ditutup sejak 1972. Udara di dalam terowongan hanya tersisa 3 jam. Kit pun menyuruh Frank, kepala operasi, untuk mengeluarkan korban yang masih hidup dari lubang asap menggali lewat pertengahan sungai. Namun Frank menolaknya karena takut dengan reputasinya jika gagal. Dan Kit akhirnya memilih langkah untuk meminta izin masuk ke terowongan tersebut melalui celah yang sangat sulit dilalui, yaitu melalui lubang kipas berbahaya. Di situ ada 4 kipas berkecepatan 160 mil per jam. Kipas bisa mati dalam 2,5 menit lalu hidup kembali. Jika total dimatikan, maka oksigen akan terputus. Jika level terlalu rendah, maka komputer menghidupkannya secara otomatis. Kit sudah paham dan Kit mencoba melewati kipas berbahaya tersebut. Fan 3 down. Fan 4 coming down. Sementara itu, seorang pemanjat tebing yang sok tahu bernama Roy mencoba cari jalan keluar lewat jalur berbahaya. Setelah melewati kipas yang berbahaya, Kit berhasil masuk ke terowongan. Para korban yang masih hidup sempat merasa bahagia karena mengira Kit adalah tim penyelamat. Setelah mengetahui Kit hanya sendirian, mereka semua kecewa berat. Para korban meminta keluar lewat jalur yang dilewati Kit barusan, tapi Kit melarangnya karena kipas akan mati, dan jika kipas mati, semua akan tewas. Para korban mulai ribut, dimulai dari Sinapi. Dia tidak terima Kit yang memimpin. Sinapi ingin dia yang memimpin untuk cari jalan keluarnya. Kita lanjut menuju Roy. Kit memberitahu kalau jalur yang akan dilewati Roy dindingnya rapuh, tapi Roy tidak menggubrisnya. Sementara itu, Sinapi memaksa masuk lewat lubang kecil. Dia mengira di situ ada jalan keluar, dan yang lain pun ribut ikut mau masuk lewat jalur lubang tersebut. Dan benar saja, dinding terowongan mulai bocor. Kit masih tetap memberitahu Roy untuk turun, namun Roy masih saja angkuh. Dia merasa punya insting yang kuat dalam situasi berbahaya. Dan yang terjadi adalah dan Roy pun tewas. Akibat kejadian itu, Kit hampir tertimbun. Kit terus merangkak dan berhasil keluar, tapi terjadilah ledakan lagi. Sementara itu di tempat lain, kepala pengawas terowongan memberitahu bahwa pertengahan sungai baru saja runtuh. Kondisi napi yang terlempar kena ledakan akhirnya sekarat. Dia meminta satu permintaan terakhir untuk memberitahu ke ayahnya kalau dia seorang pahlawan yang menolong para korban yang terjebak di terowongan. Kemudian air sungai di atas terowongan mulai membanjiri. Kit memberitahu kalau suhu air mencapai 38 derajat dan itu bisa menyebabkan hipotermia atau panas di dalam tubuh hilang. Dan kita akan merasa lelah dan bisa berujung kematian. Rencana Kit selanjutnya adalah meruntuhkan atap untuk menjauhkan dari api dan menutup kebocoran dengan memakai bahan peledak. Namun ide tersebut ditentang oleh semuanya, karena dengan bahan peledak, semua struktur terowongan akan hancur. Kit pun tetap akan melanjutkan rencananya karena dia tahu jika dalam 1 jam tidak bisa keluar, semua akan tewas. Sementara itu, di kantor pengawas berencana akan membongkar dari sisi Manhattan dengan alat berat. Tapi ide tersebut tidak bagus karena terowongan tidak akan kuat menahan tekanannya dan bisa menyebabkan terowongan runtuh. Tapi karena ini kesepakatan para insinyur, cara ini akan tetap dilakukan. Kemudian Kit melanjutkan rencananya dengan minta bantuan Madeline, tapi ia ketakutan dan Kit meyakinkan Madeline bahwa dia bisa melakukannya. Kit pun memasang bahan peledak dengan merangkak dan bergelantungan di atap. Namun, setelah bahan peledak terpasang, kabelnya malah tersangkut, dan ini yang terjadi.
Kita lihat si George. Dia tidak menyadari di belakangnya ada mobil yang akan menimpanya. Yang lain pun berusaha untuk menolongnya. Dan George pun mulai tenggelam. Tapi kerjasama yang kompak membuat George bisa dikeluarkan. Di sela-sela waktu, Madeline pun bertanya kepada Kit, apakah tahu jalan keluarnya. Kit pun menjawab tidak tahu. Sontak Madeline pun kaget, karena orang yang diharapkan bisa menyelamatkan semua ternyata tidak tahu jalan keluarnya. Dan kita lihat, yang lain pun sudah mulai tak tahan dan sudah mulai muak dengan rencana Kit, karena melihat plan pertama dia gagal. Kit masih terus berpikir agar bisa keluar, dan Kit pun menghampiri George menanyakan jalan masuk bunker. George memberitahu letak bunker tersebut ada di pojok 3 ujung New Jersey. Kit mulai masuk jalur tersebut dengan berenang karena jalur tersebut tergenang air, dan akhirnya Kit menemukan sebuah ruangan kering untuk sementara berlindung. Kemudian Kit kembali lagi menghampiri George yang kondisinya semakin mengkhawatirkan. Dengan kondisi leher patah, George memerintahkan Kit meninggalkan dia dengan menitipkan gelang yang ada di saku celananya untuk diberikan ke pacarnya, yaitu Grace. Dan George pun dianggap sudah meninggal. George didn't make it. Lalu satu persatu semuanya berenang menuju tempat yang kering tersebut. Namun setelah sampai, justru mereka mulai merasakan kedinginan karena habis berenang di suhu air yang sangat dingin. Namun secara tidak terduga, mereka diserang ribuan tikus. Si napi wanita menangis, menjerit, tidak mau meninggal tragis karena digigit ribuan tikus. Tapi berbeda dengan Kit. Kit justru beranggapan bahwa pasti tikus tahu jalan keluarnya. Kit melihat tikus menuju belakang patung. Ia langsung memerintahkan untuk mendobrak pintu rahasia di belakang patung. Sementara itu kondisi mulai menegangkan, dikarenakan air sudah mulai menggenangi dan membanjiri ruangan tersebut. Dan ternyata kita lihat Eleanor sudah meninggal kedinginan. Roger sebagai suaminya, dia tidak mau meninggalkan Eleanor sendirian. Akan tetapi Roger dipaksa segera pergi. Setelah berhasil keluar dari ruangan tersebut, mereka akhirnya menemukan jalan keluar berupa tangga. Mereka bergegas naik ke tangga karena air mulai membanjiri dan menyebabkan tangga roboh. Mereka satu persatu menaiki tangga. Lalu, secara tidak terduga, ternyata si Cooper masih hidup. Kit pun turun lagi demi menyelamatkan si Cooper. Namun di saat akan naik, tangga pun roboh dan Kit terjatuh. Madeline yang melihat itu mencoba menyelamatkan Kit, namun dia malah ikut terjatuh. Madeline pun menangis, kecewa karena mereka semua meninggalkannya. Ditambah lagi, jalan keluar tertutup reruntuhan. Kit masih punya ide terakhir, yaitu kembali ke tempat semula walaupun perjalanan panjang dan terlalu jauh. Dan ia berencana meledakkan atap terowongan yang berlumpur. Karena Kit beranggapan tekanan udara ledakan akan mendorongnya ke atas sungai. Kita beralih ke tempat lain. Saat Grace sedang mengobrol, tiba-tiba ada suara minta tolong dan dibantu oleh mobil tim SAR untuk membukanya. Akhirnya, para korban bisa keluar dan selamat. Grace kemudian mencari-cari George, namun tak kunjung keluar. Lalu dia sadar tidak ada George di situ dan Grace menangis. Kita kembali ke Kit dan Madeline yang masih berusaha menyelamatkan diri. Namun, Madeline masih pesimis. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Dia pikir dia akan mati di usia senja. Tapi nyatanya dia akan mati sekarang. Kit pun terus memberi semangat kalau kita berdua akan selamat. Kit sudah menaruh bahan peledak dan mengajak Madeline untuk pergi dan berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Mereka berdua mulai berenang dan bom pun meledak. Mereka berdua terkena tekanan udara di air
dan mendorongnya naik ke atas sungai, dan akhirnya mereka berdua pun selamat. Dibantu oleh tim medis, Kit bertemu Grace dan memberikan gelang dari George yang sudah tewas. Dan sebelum film berakhir, Madeline meminta Kit untuk hidup bersamanya setelah pulih nanti. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah teruslah berusaha meskipun tidak tahu jalan keluar atau masih belum menemukan solusinya, karena selalu ada kesempatan dan peluang selagi kita mau terus berjuang. Saya ML Movie dan sampai jumpa di alur film berikutnya.